Ya, di surat Thaha 124, waman a'radha, dan barang siapa yang ia berpaling an dari zikri, peringatanku, kata Allah begitu, fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan dzangka, kehidupan yang sempit, sulit. Wa nahsyuruhu, dan kami akan kumpulkan dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta. Hidupnya sempit, hidupnya ongso-ongso, hidupnya sulit saja. Cari kerjaan sulit, dapat kerjaan diganggu orang, cari teman sulit, dapat teman dikesruh orang sehingga pertemanannya putus, pertemanannya menjadi permusuhan. Itu karena kehidupan yang sulit. Kalau di ayat tentang riba itu ya, kalau orang yang makan riba itu seakan-akan seperti mabuk, kesurupan setan itu, kemasukan setan itu. Hidupnya ya kayak orang mabuk itu. Susah, sulit, banyak tantangannya, banyak hambatannya. Segala yang menimpa dirinya itu dirasakan nggak enak. Dapat uang nggak enak, nggak dapat uang lebih nggak enak lagi. Itu orang yang kehidupannya sulit. Dapat keenaan duniawi, mengeluh. Ada ya, cerita sedikit ya. Seorang ojol hujan-hujan berhenti ke sebuah seperti pos gitu ya, atau gerbang yang ada, gerbangnya gang yang ada joglo, yang ada tempat berteduh. Oknum ojol ini karena kehujanan dan ingin berhenti untuk menunggu lagi order lain, tuh habis ordernya diselesaikan berhenti di sebuah pos. Nah, habis berhenti melepas jas hujannya. Terus ada panggilan order baru lagi. Loh, dapat order baru itu loh, bukannya bersyukur, tapi yang muncul dari kata-katanya umpatan. Cek, tas ngelepas jas hujan. Wis dikongkon nggak jas hujan maneh. Lah, begitu itu loh. Karena kehidupannya sempit. Jadi dapat rezeki duniawi ya cek mengeluh aja, cek mengumpat. Siapa yang diumpat? Ya wallahu alam. Pokoknya yang jelas dia itu mengumpat. Barusan melepas jas hujan, harus menggunakan jas hujan lagi. Itu karena nggak menghayati makna syukur. Betapa orang lain nggak dapat pekerjaan, nggak punya pekerjaan, atau dapat pekerjaan tapi nggak cukup. Atau kalau ojol yang lain, umpama ordernya cuma 5 kali atau 3 kali atau 1 kali, dia dapat 6 kali, ditambah lagi 1 kali menjadi 7 kali. Ini cek mengeluh saja, nggak ada rasa syukurnya. Nah, ini salah satu indikator betapa dia dalam keadaan hidupnya sempit. Dapat keenaan pun ya cek mengeluh. Ada lagi cerita ya, si A menjual katakanlah kayu bakar, nggak dapat. Dia punya kayu bakar banyak, nggak dapat pembeli. Ada calon pembeli, juragan, pembuat batu bata. Tapi juragan ini nggak mau mengeluarkan uang, entah nggak punya uang, entah gimana ya. Yang jelas dia ada stok beberapa pickup atau sekitar 2 truk kayu bakar, sehingga dia nggak mau mengeluarkan uang untuk beli kayu bakar untuk yang ketiga, untuk berikutnya. Kalau ada stok 2 truk, nggak mau mengeluarkan uang untuk membeli truk yang ketiga itu. Nah, dia hanya mau menerima kayu bakar yang ketiga ini, truk yang ketiga ini, asal penjualnya mau diberi, dibarter dengan batu bata.
ya kan ada krusnya ya. Umpama satu truk kayu bakar harganya 1,5 juta, 1,500.000. Ya dikruskan dengan nilai atau harga batu bata itu, Kak. Katakanlah batu batanya 500 perak per biji atau 500.000 ya per 1.000-nya. Ya dikalikan aja. Itu maunya begitu. Si A ini yang punya banyak kayu bakar ini ternyata nggak bisa mencairkan uang dengan melepas atau menjual kayu bakarnya, itu nggak bisa cair uangnya. Bisanya hanya dibarter dengan batu bata. Ternyata setelah batu bata diterima, dijual ke toko bangunan. Toko bangunannya juga nggak mau beli. Mau kalau hanya ngutang. Mau kalau hanya ditaruh gitu aja. Nanti kalau sudah laku baru dibayar. Nah begitu itu si A yang punya kayu bakar itu mengeluh. Pekerjaan kok ruwet gini ya? Ya itu karena mungkin karena dia suka ruwet. Mungkin karena dia dijadikan Allah ruwet begitu itu karena mungkin diuji, atau karena balasan dia yang suka ngeruwet orang lain, atau macam-macam. Nah ini salah satu bentuk ketidakenaan hidup di dunia. Sempitnya hidup di dunia begitu itu. Nggak mudah untuk mendapatkan uang. Ada cerita lain ya, kebalikan dari ini, seorang sales majalah yang mau nagih majalah ini dikirim ke seseorang tapi nggak langsung bayar. 4 kali atau 8 kali pengiriman baru bayar. Mau nagih ke seseorang yang orangnya sibuk karena dia pejabat, sibuk jarang ada di rumah. Kalau ngirim pun sekedar ngetok ke pembantunya saja sering nggak dibukakan karena nggak tahu kenapa, sehingga hanya ditaruh di depan rumah atau diselempit ya pokoknya ditaruh di pintu, dicantolkan di pintu, digantung di pintu, wadai tas kresek ya, tas kreseknya dicantolkan di pintu. Seringnya begitulah. Suatu saat mau nagih itu kok dilalai ketemu orangnya itu mau pergi, pas mau pergi naik mobil, kan ada sopirnya ya, sudah keluar dari rumah, mau keluar dari gerbangnya, sales yang mau nagih ini datang. Nah itu tepat sekali untuk mendapatkan uang, itu gampang sekali bagi sales itu tadi. Nah itu karena sales ini meyakini bahwa ini dimudahkan oleh Allah. Di tempat lain, sales ini juga mendapatkan kemudahan-kemudahan yang lain. Kalau menawarkan barang itu sering orang yang ditawari itu menerima, atau nggak menawarkan barang, dia hanya lewat ke depannya rumah seseorang. Seseorang ini di terasnya melihat orang yang lewat itu, langsung diteriaki, Pak. Akhirnya sales ini berhenti dan ditanya, jual apa lo? Yang tanya ini nggak tahu apa yang dijual, itu nggak tahu. Dia hanya ingin memanggil, ingin menjadikan sales ini dapat pembeli. Keinginannya gitu. Jual apa? Oh roti. Akhirnya dibeli. Nah rotinya ini dibeli dengan harga ngecer. Kalau dikirim ke toko itu harga pabrik. Tokonya umpama harganya 2.000, tokonya harganya 1.700. Harga pabrik berarti harga 1.500. Sudah melompati ini tadi, melompati harga pabrik, harga toko, harga pengecer sudah dilompati. Dari harga pabrik menjadi langsung ke harga pengecer. Itu kemudahan dari sales ini. Terus ditebas, banyak yang dibeli. Nah begitu itu namanya hidupnya nggak sempit, hidupnya enak, nyaman, leluasa. Itu kita harus bersyukur dengan apa saja yang menimpa kita, itu harus bersyukur. Jangan susah, jangan sulit untuk mensyukuri sesuatu yang menimpa kita.
andai yang menimpa kita itu kurang enak, kurang nyaman, kita syukuri saja. Kita terima dengan lapang dada apa yang menimpa kita. Nah, orang yang nggak menerima dengan lapang dada apa yang menimpa dirinya itu, ya juga disebut sebagai kehidupan yang sempit. Sudah dapat nikmat tapi nelongso, mengeluh. Itu namanya kehidupannya sempit.